Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika roh dicabut. لا معاذ يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Kembali ke ayat 74. Thumma, kemudian, ba'athna, kami telah mengutus, mim ba'dihi, dari sesudahnya, rusulan, beberapa rasul, ila qaumihim, kepada kaum mereka. Faja'uhum, lalu mereka datang kepada mereka. Para rasul datang kepada kaumnya. Bil bayyinati, dengan membawa bukti-bukti kebenaran. Fama kanu, maka mereka tidak adalah liyu'minu, hendak beriman. Bima kadzabu, disebabkan mereka telah mendustakan, bihi, dengannya, min qablu, dari sebelumnya. Kadzalika, yang demikian itu, natba'u, kami tutup, ala qulubi, atas hati, al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada ayat-ayat yang sebelumnya kita telah mendapatkan penjelasan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh yang berdakwah kepada kaumnya didustakan, diingkari. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam, mereka kaumnya membenci, dan kebencian mereka itu diwujudkan dalam bentuk caci maki, dalam bentuk tekanan, ya. Kalau bahasa sekarang teror. Jadi Nabi Nuh diteror oleh mereka, dan Nabi Nuh diancam akan diusir atau bahkan dibunuh kalau tidak berhenti berdakwah. Itu yang dialami oleh Nabi Nuh alaihi salam. Lalu di akhir ayat pekan lalu, Allah menjelaskan bahwa Nabi Nuh dan yang beriman kepadanya, yang mengikuti Nabi Nuh pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan banjir besar, mereka ikut berada di dalam perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh. Allah selamatkan mereka. Sementara yang mengingkari Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang mendustakan Allah dibinasakan. Lalu di ayat kita hari ini Allah menjelaskan bahwa sesudah Nabi Nuh, Allah mengutus rasul-rasul yang lainnya. Tsumma ba'atsna min ba'dihi rusulan. Kemudian sesudah itu, ya, sesudah Nabi Nuh, Allah mengutus rasul-rasul
ila qaumihim, yang diutus kepada kaumnya masing-masing. Sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh, yaitu mendakwahi kaumnya untuk beribadah dan menyembah satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk membuktikan kerasulan mereka bahwa mereka diberi al-bayyinat, bukti-bukti kebenaran bahwa mereka adalah rasul-rasul Allah. Diberi ajaran, ada yang diberi ajaran dalam bentuk kitab, yaitu kitab Taurat, kitab Injil. Dan juga ada yang diberi dalam bentuk suhuf, lembaran-lembaran. Dan ini kita dapati ya di dalam surat Suhufi Ibrahim wa Musa, ya. Di ayat yang terakhir dari surat Al-A'la, Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu al-bayyinat juga dimaksud mukjizat-mukjizat. Nabi-nabi Rasulullah atau nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu dibekali dengan mukjizat-mukjizat, dan itu menjadi bukti kebenaran ajaran yang mereka sampaikan. Nabi Soleh, Allah berikan mukjizat dalam bentuk onta yang keluar dari batu, ya, dari balik batu yang tadinya nggak ada onta, tiba-tiba keluar onta. Itu satu mukjizat yang Allah berikan. Tapi apa respon dari kaum nabi-nabi tersebut? Fama kanu liyu'minu, mereka itu tidak beriman. Mereka tidak beriman. Apa sebab? Bima kadzabu min qabl, bima kadzabu bihi min qabl. Disebabkan mereka itu memang telah mendustakan sebelumnya. Maksudnya apa? Orang-orang yang ingkar dari waktu ke waktu, bentuknya sama, modelnya sama. Orang kafir di zaman Nabi Ibrahim juga sama bentuknya. Mereka ya, mendustakan ajaran Allah seperti halnya kaumnya Nabi Nuh. Orang-orang kafir di zaman nabi-nabi sesudahnya juga begitu, sama, bentuknya sama, bima kadzabu bihi min qabl, karena memang mendustakan ajaran-ajaran Allah sebelumnya. Nah, pertanyaannya, orang kafir zaman sekarang modelnya sama enggak? Sama, modelnya sama. Kalau bahasa candaannya ya, lagu lama, aransemen baru. Zamannya aja beda, perangkat-perangkat kehidupannya juga beda. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah orang-orang kafir dari waktu ke waktu. Kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin. Yang demikian itu kami tutup hatinya orang-orang yang melampaui batas, orang yang melanggar ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertanda hatinya ditutup. Kalau hati yang sudah ditutup, sulit untuk menyadarkan mereka. Nasihat sering diabaikan,
Bahkan tidak jarang orang yang hatinya sudah ditutup oleh Allah, saat diingatkan, diberi nasihat, malah justru timbul kemarahannya, timbul kesombongannya. Bahkan tidak jarang kemudian mereka mengancam untuk membunuh, mengancam untuk mengusir. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang tertutup hati mereka terhadap rasul-rasul, nabi-nabi, dan juga siapapun yang mengikuti rasul dalam berdakwah. Begitu ya bentuk-bentuk orang-orang kafir. Hati tertutup, walaupun mata terbuka, kalau hati tertutup sulit untuk memahami ajaran-ajaran Allah. Walau telinga terbuka, dia mendengar nasihat yang disampaikan, tetap saja tidak membuatnya sadar karena hatinya tertutup. Apalagi kalau sampai mata tertutup, telinga tertutup, hati juga tertutup. Lengkap sudah. Alat untuk mendapatkan pemahaman tentang ajaran-ajaran Allah sudah tertutup. Ibarat kata akses masuk ke hatinya saja sudah tertutup. Maka sulit untuk memahami ajaran-ajaran Allah. Itu siapa yang terkena hal demikian? Al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Ayat 75. Thumma, kemudian, ba'athna, kami telah mengutus, mim ba'dihim, dari sesudah mereka, Musa, Nabi Musa, wa Haruna, dan Harun, ila Fir'auna, kepada Fir'aun, wa malaihi, dan tokoh-tokohnya, bi ayatina, dengan tanda-tanda kekuasaan kami. Fastakbaru, lalu mereka sombong. Wakanu, dan mereka adalah kauman, kaum mujrimin, yang berbuat dosa. Dalam terjemah lain atau dalam makna mujrimin ini juga bisa diartikan mereka orang-orang yang berbuat kriminal. Ya, kriminal. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah menyebut salah satu dari rasul-rasul yang diutus untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada kaumnya, yaitu Nabi Musa. Kemudian kami utus sesudah rasul-rasul itu adalah Nabi Musa. Kalau di ayat tadi Nabi Nuh yang disampaikan oleh Allah, sesudah Nabi Nuh ada Nabi Lut, ada juga Nabi Ibrahim, ada Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan terus turun-temurun, kemudian Nabi Musa. Nabi Musa mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendakwahi Fir'aun dan tokoh-tokoh kerajaan Fir'aun. Subhanallah, ini tugas berat. Berdakwah kepada kaum awam saja berat, apalagi berdakwah kepada penguasa.
Dan karena tugasnya berat, maka Nabi Musa minta supaya ada yang membantunya. Maka Allah utus juga Harun. Nabi Harun diutus oleh Allah untuk menemani atau membantu Nabi Musa alaihi salam dalam dakwahnya kepada Fir'auna wa malaihi. Berat. Dakwah kepada penguasa berat. Kalau kepada awam saja, selain dicaci, dihina, juga diancam, diusir, dan bahkan dibunuh. Nah, ini dakwahnya kepada penguasa. Kalau dihina, penguasa punya alat untuk menghina. Kalau diusir, penguasa juga punya alat untuk mengusir. Kalau misalnya mau dibunuh, penguasa juga punya alat untuk membunuh. Berat yang dihadapi atau yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam mendakwahi Fir'aun. Dan tokoh-tokohnya, disebut tokoh-tokohnya karena memang tokoh-tokoh kerajaan pada masa Fir'aun itu sejalan dengan penguasanya. Bahkan di masa Fir'aun ini kita mengenal seorang menteri segala urusan. Itu zaman Fir'aun. Mohon jangan ada yang baper ya. Ini saya ngomongin zaman Fir'aun. Menteri segala urusan, namanya Haman. Semua urusan ini diserahkan kepada menteri ini. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa dalam berdakwah dibekali. Apa bekalnya? Ayat-ayat Allah, bukti-bukti kebenaran dan kebesaran Allah berupa mukjizat. Selain kitab Taurat tentunya, tetapi juga dibekali dengan mukjizat. Mukjizat itu tanda kebesaran Allah. Dan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa adalah tongkat. Ini semua kita insya Allah sudah mengerti tentang kisahnya Nabi Musa. Apa yang terjadi pada saat Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun dan tokoh-tokoh kerajaan di masa Fir'aun? Fastakbaru, lalu mereka sombong, menolak ajaran Allah, lalu menganggap bahwa ajaran mereka itu lebih baik. Ya, ini orang kafir, tidak mau menerima ajaran Allah, dan apa yang mereka lakukan itu dianggap lebih baik. Menyembah berhala dianggap lebih baik. Menyembah Tuhan selain Allah dianggap lebih baik. Tidak mau mengikuti ajaran Quran, diajak menerapkan syariat Allah, tidak mau, dengan alasan tempat kita ini bukan tempat Islami. Ya, bahasanya kan begitu, hati-hati. Biasanya orang mengatakan negara kita kan bukan negara Islam. Alasannya seperti itu, sehingga tidak mau menerapkan syariat Allah. Lah kalau tidak mau menerapkan syariat Allah kan berarti tidak mau menyembah Allah. Yang naif sekali adalah pada saat yang diajak adalah orang yang mengaku beriman kepada Allah, menganggap Quran itu ajaran yang benar,
tapi saat diajak menerapkan ajaran Quran merasa tidak cocok, akhirnya menolak. Kan sama dengan berarti Allah nggak cocok jadi Tuhan di Indonesia, kan begitu ya. Nah ini kaitannya sama akidah, berat ya. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah. Fastakbaru, mereka itu sombong kata Allah. Yang sombong adalah yang merasa pikiran-pikirannya, ide-idenya itu lebih baik dari ajaran-ajaran Allah, dari kitab Allah. Maka kalau ada di antara umat Islam yang menolak satu ayat saja dalam Al-Quran, itu dianggap sombong. Satu saja dari ayat Allah itu ditolak, itu dianggap sombong. Fastakbaru, mereka itu sombong, merasa pikiran-pikirannya lebih baik daripada ajaran Allah. Wa kanu qauman mujrimin, dan mereka itu adalah kaum yang berbuat dosa, kriminal. Kriminal, dosa ke Allah dan ternyata juga dosa kepada manusia. Fir'aun sampai mengancam ya Nabi Musa alaihi salam, bahkan mengejar-ngejar Nabi Musa hendak membunuhnya. Itu kriminal. Ngejar mau membunuh saja itu sudah kriminal. Bagaimana kalau sampai sudah membunuh? Kriminal itu. Apalagi yang dibunuh adalah orang yang mengajak kepada ajaran Allah. Terlebih lagi Nabi Musa ya tidak berbuat kriminal, tapi malah dikriminalisasi, begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala nanti dalam akhir kisahnya juga menjelaskan orang-orang model seperti ini dibinasakan oleh Allah. Berhadapan dengan Nabi Allah sama dengan berhadapan dengan Allah. Menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah sama dengan menentang Allah. Allah yang ngeberesin kalau bahasa kita. Manusia nggak bisa ngeberesin, Allah yang akan ngeberesin. Begitulah keyakinan kita. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini saja dulu ya sampai dengan ayat 75. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang ayat 76 dan seterusnya. Marilah kita akhiri tadabbur kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa sesudah tilawatul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.